Sejujurnya, gue nggak punya hak sama sekali untuk ikut melarang Panji melepas Garaga ke alamnya. Karena alamnya itu juga sekarang udah nggak ada. Enggak, gue nggak setuju. Karena itu adalah ular udah dipelihara sama Panji dan gue juga nggak tahu lokasinya. Jangan-jangan gue takutin adalah di daerah situ ada tukang potong, teman-teman. Kita di sini untuk pilih mau rilis atau tidak rilis Garaga. Sekarang emosi saya campur-campurkan. Garaga harus mandiri di tempat itu dengan tempat yang aman, nyaman, dan ada sumber pakan. Sedangkan di sana katanya aman, tapi nggak ada sumber pakan, sama aja bohong. Intinya, aku menolak Garaga untuk dilepas kalau lokasinya tidak aman. Gimana kondisinya? Baru beres kelar shading atau? Belum, masih ada beberapa sisik nempel. Jalan bersih aja. Kemarin kan kita udah survei nih ke lokasi yang baru tuh yang kemarin. Kita nemuin gibuk, nemuin beberapa tanda-tanda, dan emang lokasinya pas banget, jauh juga dari pemukiman dan aman. Ini kan kita udah mepet waktu juga nih. Gimana kalau misalkan kita udah aja langsung ini kita bersihin sisiknya, karena kan posisinya juga udah sehat dia, udah beres. Sebelumnya juga udah makan. Kita rilis ya, nggak apa-apa ya? Lokasi yang kemarin? Di lokasi yang kemarin tuh yang kita kemarin survei. Ya, kalau itu baik untuk Garaga ya. Oke. Ya, nggak apa ya. Oke, teman Panji, dan akhirnya hari inilah dimana kita harus menyiapkan Garaga untuk kita antar ke habitatnya yang baru, dimana rumah Garaga yang paling baik untuk Garaga sendiri adalah alam, ya Ayah, karena kita memang program di sini adalah konservasi atau pelestarian ular liar ya, harus kembali ke alam. Ya walaupun memang alam saat ini sulit untuk ular bertahan karena mengingat jarang ada alam yang masih bagus, masih lestari. Tapi kita berusaha untuk mencari alam yang memang ideal untuk Garaga dan jauh dari orang. Kita juga pantau, jadi nanti pasca pelepasan nanti mungkin kita akan bergantian untuk monitoring. Bisa jadi Mang Kapa yang monitoring ke lokasi, atau Alfred atau saya pribadi juga bisa nanti. Jadi kita nggak langsung cuma lepas, jadi pelepasan ini nggak asal-asalan. Aku udah sempat survei kemarin sama Alpri, udah muter-muter juga, udah dapat lokasinya yang bagus. Cuma tinggal satu hal yang belum kita temuin adalah ular sanca. Atau makanan alaminya si Garaga ini. Garaga soalnya mau makannya sanca doang gitu. Dan di alam itu mungkin ada sanca, makanya nanti kita sekalian antar ke sana, sekalian kita survei. Kita bersihin dulu aja ininya deh, Garaganya deh, yuk. Ini kita iniin dulu aja. Coba, Pri, hooknya Pri. Soalnya ini karakternya dia udah balik 100% ke liar, jadi kita harus hati-hati. Oke. Yuk kita bawa ke depan yuk. Oke. Hai Pri, sini ya Pri, kita bersihin dulu ini ya Pri. Kulit-kulit yang masih nempelnya Pri. Oke. Teman Panji bisa lihat kondisi dia sebulan ini kita rawat dengan baik. Bahkan badannya lihat udah normal, udah balik ke kondisi semula. Dimana waktu kita pertama temuin dia emang sangat besar, dan sekarang sudah sangat besar juga. Nah sekarang agar lebih baik lagi kita harus buang dulu kulit yang menempel ini. Saat ini hujan sering turun, membuat suasana di dalam kandang lembab. Suhu yang lembab membuat kulit-kulit lamanya agak sulit terkelupas karena jadi basah ya. Nah ini kita bantu, ini nggak masalah kalau sudah waktunya untuk ganti kulit, kita bantu seperti ini nggak masalah. Namun jika di alam, biasanya King Cobra akan melepaskan sendiri kulit lamanya ini dengan cara menggesek-gesekkan tubuhnya ke benda yang lebih kasar, seperti kayu atau batu. Proses ini juga kita harus lakukan dengan hati-hati karena mengingat Garaga kembali lagi karakternya ke sifat liar. Jadi kalau misalkan sampai salah, itu sangat bahaya. Oke. Kita masukin. Pelan-pelan, hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, yes! Yes, dah. Dari sini ke lokasi itu sekitar
5 jam. Setelah ini kita akan bawa Garaga ke tempat perilisan, tapi sebelumnya kita akan survei ulang sebelum dirilis, beneran dirilis nanti di sana. Kita akan survei dulu tempatnya, survei sekali lagi. Ada ular piton atau tidak? Jika tidak ada, kita mungkin tunda, tapi kita tetap bawa. Takutnya memang udah ada, ya udah kita rilis aja. Kondisi sekarang ini kondisi hujan, dimana ketika hujan kayak gini pohon-pohon liar itu tumbuhnya banyak, jadi akan membuat habitat yang baru ini akan menjadi lebih hijau lagi, lebih lebat lagi dengan pepohonan yang baru, dan itu sangat akan diperlukan oleh ular ketika hidup di alam. Namun mohon maaf, karena memang ini rahasia, kita menjaga tentang kelestarian Garaga sendiri dari pemburu, ya, dari orang-orang yang memburu ular-ular seperti ini. Jadi kita rahasiakan lokasinya. Untuk menuju ke lokasi itu sekitar 5 jam dan jalan kakinya 3 jam. Kita harus nyebrang sungai juga, apalagi kalau kondisi hujan kayak gini, sungai yang emang itu meluap. Jadi kita harus berjuang ekstra ini. Ya, yuk jalan yuk. Oke, assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan jalan ke lokasi dari sini sekitar 1,5 jam dulu sampai ke di mana lokasi mobil kita nggak bisa jalan lagi. Ntar sampai sana kita lanjutin dengan jalan kaki. Ini aku minta kita keluar dari zona ini, jangan ada yang story, jangan ada yang menggunakan media sosial apapun. Ke timnya juga sama, karena kita harus merahasiakan lokasi ini. Oke. Yaudah yuk kita bareng-bareng masukin ke mobil dulu Garaganya. Yo. 1, 2. Yuk, kita go, kita jalan. Oke, teman-teman, kita udah sampai di titik terakhir di mana mobil kita nggak bisa lagi masuk karena ini jalan kecil ini. Bohongan lu. Serius nih, kalau mau nyoba masuk nekat di situ soalnya ada sungai kecil parit. Kita ntar lewat situ. Jadi kita harus jalan. Udah mobil gue kotor gara-gara anak-anak. Kotor ya? Tercuci ya? Oke, kalau gitu udah siap semua? Siap. Oke, Pri. Ayo, Pri, turunin, Pri. Garaganya, Pri. Oke. Kita langsung aja jalan biar nggak ini waktu. Ini udah jam 1 siang soalnya. Yuk. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Ini habitatnya berhijau merah soalnya. Bohong kamu. Serius. Dan guys, ini salah satu staff kita. Oke, lewat sini kita. Alfri mana Alfri? Pri sini Pri. Gue lupa lagi jalan Pri. Astagfirullahaladzim. Kemarin tuh kemana ya? Ini kita dari sini lurus ke sana atau ke kanan ya? Lurus dikit belok kanan, Nak. Lurus dikit belok kanan. Lupa gua. Yuk, belok kanan situ, Mbah. Sepatu rusak tadi. Yuk. Udah berat. Oke, teman Panji, kita bingung. Kita udah sampai di seperempatnya. Seperempatnya. Ini kita naik bukit itu dulu. Kita naik bukit ke atas itu. Nanti turun bukit, itu ada sungai. Tapi Ini idenya pasti si Dora tuh. Lu yang dia nggak tahu. Dia nggak tahu lokasi ini, serius. Serius nggak tahu, nggak ada yang tahu. Yuk. Astagfirullahaladzim. Au. Ji, udah Ji. Ayo semangat. Capek. Yuk, gua bantu. Saling bantu. Thank you. Saling bantu. Yuk.
Aduh, capek kan? Kan gue bilang jauh lokasinya. Orang tuh kalau misalkan nggak niat-niat banget kesini nggak akan mau. Serius. Oke, teman-teman, sekarang kita istirahat dulu di sini. Kasihan yang lain karena kakinya udah pada gempor katanya. Oke. Ya, cukup. Ini jam 4, jam 5-an kita sampailah, sejam lagi paling dari sini. Jangan, belum. Terus ngomong aja gue, mau orang. Oke, pokoknya gini. Kita break 15 menit dulu di sini. Tok istirahat, mau minum dulu. Nanti kita jalan lagi, nyebrang sungai udah sampai ke lokasinya. Oke? 1 jam ya? Sekitar 1 jam lah. Sungai gede sih, dan kondisi airnya lagi ngeluap. Hujan, luap bener. Nanti kita harus nyebrang. Nanti gua berenang duluan, gua pasang tali. Nanti Bang Lian juga bantuin pasang tali. Nanti kalian pegangan tali. Kita jalan lagi? Yuk, tahu sore. Yuk, go. Bismillah. Yuk, terus jalan aja terus. Untuk bisa sampai ke sana, kami harus melewati jalan yang sangat terjal, masuk hutan, terabas semak, karena memang bukan jalan manusia. Kita harus membuka jalur baru. Untungnya ada 18 orang Dream Team yang membantu, dan ketika mereka membantu itu memudahkan sekali saya dan tim saya untuk melakukan pelepasan hingga sampai ke titik lokasi pelepasannya. Dan yang paling berat adalah ketika kami menemukan jalan buntu, yaitu sungai yang sedang meluap airnya. Ini kita ada di sungai udah, dan ayo Dream Team masuk. Kita udah di sungai. Ternyata benar, hujan di hulu membuat sungai ini meluap. Airnya sangat deras. Dan ini kita tinggal nyebrang ke situ karena lokasi perilisannya ada di seberang sana. Yuk kita lihat agak ke situ. Proses hari ini sangat terbantu oleh satu orang anggota Dream Team yang luar biasa, yaitu Ryan Bolebolang, di mana dia memiliki kemampuan militer survival dan dengan mudah membawa tali terlebih dahulu menyeberang sungai. Lalu kami bisa menyeberang ke sana dan Over there, and then we swim the same direction as the Yeah. sungai, and it brings us here. kita harus berenang dulu. Iya. Saya akan berenang. Aku pakai rope di sini. Saya akan berenang sama rope, buat di sana, dan semua orang kan seperti ini. Oke. Swimming tapi bisa pakai rope. Oke, Ya, siap, Bang. siap. Oke, ini udah tinggal selangkah lagi kita sampai ke lokasi pelepasan. Lokasi pelepasannya itu di seberang situ. Nah, ini yang bikin ini lokasi privasi banget, nggak bisa orang masuk, adalah adanya sungai yang selalu meluap ini. Jadi kita harus berenang, kita lagi mikirin cara untuk supaya bisa masang safety dulu biar teman-teman yang lain bisa nyebrang juga. Yuk, berarti untuk membuat safety aku, Bang Ryan, Inon. Ada yang mau bantu buat safety? Ya, air Vanaki mana? Ayo, kita go, kita mulai siap-siapkan. Ini ya, saya putar di belakang satu kali. Kuat banget. Dalam. Melawan arus. 2, 3. Oh, itu talinya nggak? Gua kencengin dulu tali deh, ya. Ayo ngomong. Mending di bambu aja, Bang. Bambu tuh bawahnya kuat itu. Tuh benerin dulu ya. Kenceng banget ya arusnya ya? Kenceng banget arusnya. Kenceng banget. Bang, tarik aja, Bang. Satu aja, ntar bener-bener minta gimana? Dua lah. Sambil sama siapa gitu. Drive back mana, Pri?
Siapa yang mau duluan? Oke, gua. Garaga dulu kali ya. Oh iya, garaga. Alfri, Mangga Pak. Yuk. Prepare. Oke. Teman-teman, sekarang kita udah siap. Safety yang kita pakai udah kita berhasil pasang. Ingat ya kawan-kawannya. Dan sekarang Garaga mungkin akan duluan kita bawa ke sini dulu, diseberangin. Oke. 1, 2, 3. Yuk, Imran. Jatuh, Bri. Mangga Pak. Ayo. Kuat tuh ini tali gua pegangin. Dorong. Jangan panik. Jangan Jangan panik. Tenang aja, jangan. Ayo di dalam. Siap, bro. Oke. Kita udah seberang. Ayo, teman-teman bisa seberang. 1. Kalah sama Jem. Turun. Oke. Ntar dulu gua napas dulu bentar. Ya Allah. Udah dalam kali. Lokasinya di sini. Ini titik terenak di mana kita bisa lepas Garaga. Ke seberang sana sungai, ke atas sana hutan lebat. Terserah kalian. Kalian udah lihat kondisinya. Kita sampai sejauh ini jalan dari jam berapa tadi? Sekarang udah jam 6. Dari jam ini 8 sampai jam 6. Dan sekarang kita udah sampai di titik ini. Mau dibawa lagi Garaganya, tapi kita bawa nyebrang lagi kayak tadi. Apa mau kita rilis atau gimana? Nyerah. Memang harus dirilis kan? Terus nyerah bukan berarti gara-gara malas nyebrang lagi kan? Karena balik kita harus nyebrang juga, tapi bawa garaga atau enggak gitu kan? Ya, intinya di sini tuh ada piton sebenarnya, cuma gua nggak tahu lah pitonnya di mana. Yang ngumpet kali kan namanya ular liar kan, kita nggak selalu nemu kan. Tapi kayaknya dengan insting alaminya Garaga bisa nentuin makanannya sendiri. Nah, kalau untuk monitoring, kalau kalian mau ikut lagi nanti nextnya ya gini kondisinya, kita harus nyebrang sungai itu lagi. Dan kondisi sungai itu setiap saat maupun kemarau pasti gitu, karena di hulu sana itu masih lebat. Kalau makanan ada, orang. Yang gue dari tadi itu takutnya tuh orang. Sepanjang jalan, mulai dari hutan bambu yang tadi ujung itu, udah lihat orang belum sampai sini? Kita aja manusia gila yang masuk ke hutan ini. Kita datang bersih sampai sini babak belur. Siapa yang mau sampai sini? Ini bukan trek pemburu. Ini tempat rahasia. Saya minta tolong ya buat teman-teman, buat krunya juga. Minta tolong dirahasiain tempat ini, jangan ada yang tahu di mana, karena emang posisinya ini emang benar-benar kita rahasiain banget. Ini sangat jauh sekali, perjuangan kalian luar biasa. Tadi kamera sampai kita masukin pakai dry bag. Yuk, kalau gitu kita mulai. Oke teman-teman, disinilah lokasi yang emang udah disetujui oleh para Dream Team juga, yang menjadi wakilan dari kalian. Dan tempat ini adalah pilihan terakhir di mana kita akan melepaskan Garaga, karena kemarin Pak sempat survei di beberapa tempat juga. Tapi kayaknya yang paling cocok ya ini. Kalian juga bisa lihat lah kontur tempatnya kayak gini, jauh dari mana-mana. Kita juga pulang nih pasti kemalaman. Pastinya. Karena ini udah maghrib. Tapi ini lu bukan gara-gara kalah sama omongan orang ya? Enggak lah, ini kelestarian. Memang nanti juga kita akan lepas-lepas lagi ke kobra lain kan. Tapi setelah sehat bisa tengok ini. Boleh, kan monitoring terus.
Mau besok juga kalau misalkan mau ikut lagi mah ayo. Karena gue masih ikutin dia terus. Ya, udah. Oke, kalau gitu teman-teman yuk kita mulai. Kita agak kesanaan dikit. Kita lepas ke arah sana ya. Jangan dia lari ke sana. Astagfirullah. Oke. Boleh. Garaga. Garaga. Bye Garaga. Garaga. Love you Garaga. Bye Garaga. Dadah Garaga. Dadah Garaga. Tuh kan senang dia kan? Oke, bye bye. Dadah. Salam lestari. Salam lestari. Dalam hati sih sangat disayangkan ya bagi saya. Emang saya penghobis juga sama Apanji. Pas awal juga sih saya berpikir bahwa pas pertama kali dapat Garaga itu di pesawahan di daerah Kabupaten Sumedang. Saya udah berpikir bahwa ini kedepannya bakal dirilis oleh Apanji. Soalnya dia punya jargon salam lestari. Senang nggak sih kalian? Senang. Bisa ngikut prosesnya? Yang ada senang ada sedihnya sih, Kak. Ya sedihnya jelas pasti sih. Gue juga. Sempat ragu, akhirnya kita ikhlas ya. Ya, karena percaya kan kalau gue lepasinya emang jauh gitu kan dari Banget, Pak. Makasih. Tolong dong tim dong. Salam lestari. Makasih buat teman Panji yang udah ngikutin juga kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak buat Dream Team. Dan luar biasa, tanpa mereka mungkin kita nggak akan bisa sampai titik ini karena jujur tadi sungai meluap. Bang Ryan makasih banyak udah bantuin bikin safety buat kita semua. Kita saling membahu, kita kuat, kita saling membahu, kita lestarikan Satwa Indonesia. Lestari!